Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 18, Revenue Recognition. Saya Diah Retnowati akan memulai presentasi ini terlebih dahulu. Pedoman Revenue Recognition. Prinsip pengakuan pendapatan memberikan bahwa pendapatan diakui ketika yang pertama diperoleh atau proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai. Yang kedua, ketika diwujudkan atau direalisasikan apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas atau piutang, atau apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. 4 jenis transaksi pendapatan. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan, yang biasanya diinterpretasikan sebagai tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan dari pemberian jasa diakui ketika jasa-jasa itu telah dilaksanakan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva, contoh bunga, sewa, dan royalti, diakui sesuai dengan berlakunya contoh bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai dengan berlalunya waktu atau ketika aktiva perusahaan itu digunakan. Yang keempat, pendapatan dari pelepasan aktiva selain produk diakui pada tanggal penjualan. Berikut merupakan revenue recognition diklasifikasikan sifat transaksi. Sale of product from inventory. Ada revenue from sales, terus timing revenue tuh date of sale. Yang kedua, tipe transaksi rendering a service. Revenue from fees or service. Timingnya service from and billable. Yang ketiga, tipe permitting use of an asset. Description of revenue-nya, revenue from interest rent and royalties. Timingnya as time passes or assets are used. Yang keempat, ada tipe transaksi sale of asset other than inventory. Description of revenue-nya gain or loss on depreciation. Waktunya date of sale or trade-in. Revenue recognition pada saat penjualan. Pendapatan dari manufaktur dan penjualan umumnya diakui pada titik penjualan, kecuali penjualan dengan perjanjian beli kembali, penjualan dengan hak retur, dan pemuatan perdagangan dan isian saluran. Revenue recognition sebelum pengiriman. Dalam situasi tertentu, pendapatan diakui sebelum penyelesaian. Contoh, kontrak konstruksi Contoh, kontrak konstruksi Contoh, kontrak konstruksi jangka panjang yang memungkinkan penerapan metode persen penyelesaian. Ada dua metode. Yang pertama metode persentase penyelesaian dan yang kedua metode kontrak yang telah selesai. Revenue recognition sebelum pengiriman. Konstruksi jangka panjang metode akuntansi ada dua. Yang pertama persentase penyelesaian metode. Yang pertama konstruksi jangka panjang metode akuntansi ada dua. Yang pertama persentase penyelesaian metode dan yang kedua konstruksi selesai metode. Presentase penyelesaian metode yang pertama. Ini apa sih maksudnya? Syarat-syaratnya ya? Presentase penyelesaian metode yang pertama. Menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan antara dua pihak. Yang kedua, pembeli dapat diharapkan memenuhi semua kewajiban. Yang ketiga, kontraktor diharapkan dapat memenuhi semua kewajiban. Sedangkan kontrak selesai metode, yang pertama, syarat metode persen penyelesaian tidak terpenuhi. Yang kedua, mempunyai kontrak jangka pendek. Presentase penyelesaian. Langkah-langkahnya yang pertama, biaya yang
terjadi sampai tanggal ini dibagi estimasi akhir total biaya selesai sama dengan persen selesai. Yang kedua, estimasi total pendapatan dikali persen selesai sama dengan pendapatan yang akan diakui hingga saat ini. Yang ketiga, total pendapatan yang akan diakui hingga saat ini lebih sedikit pendapatan diakui dalam periode sebelumnya, sama dengan pendapatan periode berjalan. Yang keempat, pendapatan periode berjalan lebih sedikit biaya saat ini, sama dengan laba kotor. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsal Azhar. Persentase penyelesaian entry. Yang pertama mencatat biaya konstruksi, yaitu jurnalnya konstruksi dalam proses pada bahan, kas, utang, dan lain-lain. Yang kedua untuk mencatat termin, yaitu jurnalnya piutang usaha pada penagihan atas konstruksi dalam proses. Yang ketiga untuk mencatat hasil penagihan, yaitu jurnalnya kas pada piutang. Untuk mengakui pendapatan dan laba kotor, jurnalnya konstruksi dalam proses laba kotor, biaya konstruksi di debit pada pendapatan di kredit. Untuk mencatat penyelesaian kontrak, jurnalnya penagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam proses. Ini adalah contoh persentase penyelesaian. Ini soalnya, dan ini adalah cara penyelesaiannya. Pada tahun 2003, persentasenya itu 25%, 2004 72%, dan 2005 itu 100%. Pendapatan diakui pada 2003 itu 1.125.000, pada 2004 2.115.000, pada 2005 1.260.000. Laba kotor yang diakui itu pada 2003 125.000, pada 2004 199.000, pada 2005 126.000. Ngapain sih ini dah? Dia? Kerugian kontrak jangka panjang. Dua jenis kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama, kerugian periode berjalan atas kontrak yang menguntungkan. Apabila terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetap kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak. Hanya dalam metode persentase penyelesaian saja kenaikan estimasi biaya itu membutuhkan penyesuaian periode berjalan. Yang kedua, kerugian atas kontrak yang merugikan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir. Kedua metode harus mengakui kerugian dalam periode berjalan. Revenue recognition setelah pengiriman. Apabila hasil penagihan atas harga jual tidak dapat dipastikan secara layak sebagai pengakuan pendapatan akan ditangguhkan, dua metode yang biasanya dipakai untuk menangguhkan pengakuan pendapatan sampai kas diterima adalah yang pertama, metode penjualan cicilan atau installment sales method. Yang kedua, metode pemulihan biaya atau cost recovery method. Kas diterima sebelum penyerahan atau pengalihan properti dan dicatat sebagai simpanan karena transaksi penjualan itu belum selesai. Cara ini disebut deposit method atau metode simpanan. Metode penjualan cicilan menekankan pada diterimanya hasil penagihan daripada penjualan. Metode ini mengakui laba dalam periode-periode diterimanya hasil penagihan dan bukan dalam periode penjualan. Pengakuan laba ditangguhkan sampai periode penagihan kas. Jadi, bukan penjualan yang ditangguhkan sampai periode penagihan yang antisipasi di masa datang dan kemudian biaya serta beban yang terkait ditangguhkan, melainkan hanya proporsi laba kotornya yang ditangguhkan. Ini adalah contoh metode penjualan angsuran. Soalnya tentukan laba kotor yang direalisasikan dan ditangguhkan. Ini adalah cara penyelesaiannya. Ini adalah jawaban dari soal yang sebelumnya. Pada 2003 laba kotornya 25%, 2004 24%, 2005 30%. Dari laba kotor terrealisasi di penjualan 2003, pada 2003 15.000, 2004 25.000, 2005 10.000.
Dan penjualan di 2004 itu laba kotornya nggak ada, di 2004-nya 24.000, di 2005-nya 30.000. Pada penjualan 2005, di 2003-nya nggak ada, di 2004-nya nggak ada, di 2005-nya 24.000. Metode penjualan cicilan entry jurnal parsial 2003 untuk laba kotor. Penjualan angsurannya di debit 200.000 pada biaya penjualan 150.000 di kredit, laba kotor yang ditangguhkan pada 2003 50.000. Ini untuk jurnal menutup akun di 2003. Lalu laba kotor tangguhan 2003 15.000 di debit pada laba kotor terrealisasi 15.000 di kredit. Laba kotor terrealisasi di debit 15.000 pada ringkasan pendapatan 15.000 di kredit. Ini untuk mendekati ringkasan pendapatan. Selanjutnya ada metode pemulihan biaya. Penjual tidak mengakui keuntungan sampai pembayaran tunai oleh pembeli melebihi biaya barang dagangan penjual. Setelah memulihkan semua biaya, penjual menyertakan pengumpulan uang tunai tambahan dalam pendapatan. Metode ini akan digunakan di mana tidak ada dasar yang masuk akal untuk memperkirakan kolektibilitas seperti dalam waralaba dan real estate. Laporan pendapatan melaporkan jumlah laba kotor yang diakui dan jumlah yang ditangguhkan. Lalu ada metode deposito. Penjual menerima uang tunai dari pembeli sebelum transfer barang atau kinerja. Penjual tidak memiliki klaim terhadap pembeli. Yang ketiga, tidak cukup transfer resiko kepada pembeli untuk menjamin pencatatan penjualan oleh penjual. Selanjutnya, dalam kasus transaksi yang tidak lengkap tersebut, metode setoran digunakan. Lalu, metode deposit dengan demikian menunda pengakuan penjualan sampai penjualan telah terjadi untuk tujuan akuntansi. Lalu, kita ada soal jawab chapter 17. Pada exercise 17.3, soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan Roosevelt membeli obligasi 12% dengan memiliki nilai jatuh tempo sebesar $500.000 seharga $537.907,40. J. Obligasi memberikan imbal hasil sebesar 10%. Mereka tertanggal 1 Januari 2019 dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2024. Dengan bunga diterima 31 Desember masing-masing tahun. Model bisnis Roosevelt adalah memegang obligasi ini untuk mengumpulkan kontraktual arus kas. Lalu kita disuruh menyiapkan entry jurnal pada tanggal pembelian obligasi, menyiapkan jadwal amortisasi obligasi, menyiapkan entry jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2019, dan menyiapkan entry jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi untuk tahun 2020. Lalu kita ke jawabannya. Untuk soal yang A, jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Investasi utang pada kas sebesar 537.907,40. Terus yang B, ada jadwal pendapatan bunga dan amortisasi premi obligasi. 12% obligasi terjual untuk yield 10%. Di situ berikut tabelnya. Yang C, pada tanggal Desember 31 2019, jurnalnya kas 60.000 di debit pada investasi utang sebesar 6.209,26 dan pendapatan bunga sebesar 53.790,74 di kredit. Yang D, pada tanggal 31 Desember 2020, jurnalnya adalah kas sebesar 60.000 pada investasi utang sebesar 6.830,19 dan pendapatan bunga sebesar 53.169,81 di kredit. Lalu kita ada di exercise 17.14. Untuk mencari
mencari entry investasi ekuitas. Capriati Corporation investasi tunai selama tahun 2019 yang merupakan tahun pertama di mana Capriati diinvestasikan dalam sekuritas. Pada tanggal 1 Januari pada tanggal 15 Januari membeli 9.000 saham biasa perusahaan Gonzales di $33,50 per saham ditambah komisi sebesar $1.980. Yang kedua, pada tanggal 1 April membeli 5.000 saham biasa Belmont CO sebesar $52 per saham ditambah komisi sebesar $3.370. Pada tanggal 10 September membeli 7.000 saham preferensi TEPCO pada saat $26,50 per saham ditambah komisi sebesar $4.910. Lalu pada tanggal 20 Mei 2019, Capriati jual 3.000 saham perusahaan Gonzales di sebuah pasar seharga $35 per saham. Komisi broker lebih sedikit, pajak dan biaya $2.850. Nilai wajar akhir tahun per saham adalah $30 di Gonzales, Belmont sebesar $55 dan TEP sebesar $28. Kepala akuntan Capriati mengatakan kepada Anda bahwa Capriati Corporation berencana untuk secara aktif memperdagangkan investasi ini. Lalu kita disuruh siapin entry journal untuk mencatat 3 pembelian investasi di atas. Entry journal untuk penjualan investasi pada tanggal 20 Mei dan menghitung keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dan siapkan entry penyesuaian untuk Capriati pada 31 Desember 2019. Kita harus cari dulu total harga pembelian investasi. Yang pertama ada Gonzales sebesar $300.500, ada Belmont sebesar $260.000 dan ada TEP sebesar $185.500. Untuk mencatat entry pembelian pada tanggal 15 Januari 2019, jurnalnya adalah beban komisi $1.980.000 di debit, ada investasi ekuitas sebesar $301.500 di debit dan di kredit ada kas sebesar $303.480. Lalu pada tanggal 1 April 2019 ada beban komisi di debit sebesar $3.370, ada investasi ekuitas di debit sebesar $260.000 dan ada kas di kredit sebesar $263.370. Lalu pada 10 September 2019 ada beban komisi sebesar $4.910 di debit, ada investasi saham sebesar $185.500 di debit, dan ada kas di kredit sebesar $190.410. Lalu yang B ada harga jual kotornya sebesar 3.000 saham pada $35, jadi hasilnya $105.500. Dikurang komisi pajak dan biaya sebesar $2.850 dengan hasil bersih dari penjualannya sebesar $102.150. Lalu dikurangi sama biaya 3.000 saham sebesar $100.500 dan didapat keuntungan dari penjualan sahamnya sebesar $1.650. Lalu jurnal pada tanggal 20 Mei 2010, kas di debit ada $102.150 di debit. Lalu di kredit ada investasi ekuitas sebesar $100.500 dan keuntungan penjualan investasi sebesar $1.650. Lalu yang C, di sini kita lihat ada yang investasinya siapa aja, terus biaya, ada nilai wajar, sama ada keuntungan yang belum terrealisasi. Terus langsung kita dapat total nilainya sebesar $646.500 di biaya dan nilai wajarnya sebesar
$651.000 dan keuntungan yang belum terrealisasinya sebesar 4.500. Lalu nilai wajar sekuritas sebelumnya ada keseimbangan penyesuaiannya 0. Terus nilai wajar sekuritas pada penyesuaian sebesar $4.500. Lanjut. Dan terakhir ada jurnal pada tanggal 31 Desember 2010. Ada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 4.500 di debit dan di kredit ada laba atau rugi holding yang belum terrealisasi pendapatan sebesar 4.500 di kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida Nur Fajri ya. Selanjutnya ada exercise 1725. Soalnya itu pada tanggal 2 Januari 2019, McCloud SE mengeluarkan 4 tahun sebesar 100.000 euro, catatan dengan bunga tetap 6%. Bunga dibayarkan secara setengah tahunan. McCloud sekarang ingin mengubah catatan menjadi catatan tarif variabel. Akibatnya, pada tanggal 2 Januari 2019, McCloud masuk ke dalam swap suku bunga di mana tujuan untuk menerima 6% tetap dan membayar LIBOR sebesar 5,7% untuk 6 bulan pertama sebesar 100.000 euro. Pada setiap periode 6 bulan, laju variabel akan diriset. Laju variabel diriset menjadi 6,7% pada tanggal 30 Juni 2019. Di sini kita disuruh yang A menghitung beban bunga bersih yang akan dilaporkan untuk catatan ini dan transaksi swap per 30 Juni 2019. Yang B disuruh menghitung beban bunga bersih yang akan dilaporkan untuk catatan ini dan transaksi swap per 31 Desember 2019. Di sini kita bisa dapetin beban bunga bersihnya keseluruhannya di tanggal 30 Juni 2019 itu sebesar 2.850 euro dan 31 Desember 2019 itu sebesar 3.350 euro. Nah, catatan untuk instrukturnya swap suku bunga di mana perusahaan mengubah pembayaran bunganya dari tetap ke variabel adalah lindung nilai wajar karena perubahan nilai wajar dari derivatif dan kewajiban lindung nilai mengimbangi satu sama lain. Selanjutnya ada soal jawab chapter 16. P16-3. Soalnya itu berasumsi bahwa Sarazan SE memiliki rencana opsi saham untuk manajemen atas. Setiap opsi berbagi mewakili hak untuk membeli nilai nominal sebesar $1 biasa saham di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal hibah. Sarazan memiliki 5.000 pilihan saham yang beredar, yang diberikan pada awal 2019. Nah, data berikut berkaitan dengan opsi hibah. Harga latihan untuk opsi itu sebesar $40.000. Harga pasar pada tanggal hibah itu 1 Januari 2019 sebesar $40. Nilai wajar opsi pada tanggal hibah itu 1 Januari 2019 sebesar $6 dan periode layanannya selama 5 tahun. Yang A itu kita disuruh menyiapkan jurnal untuk tahun pertama rencana opsi saham, yang B menyiapkan jurnal untuk tahun pertama rencana dengan asumsi bahwa bukan pilihan 700 saham terbatas diberikan pada awal 2019. Yang C itu asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal hibah adalah $45 per berbagi. Ulangi persyaratan untuk P16-3A dan P16-3B. Yang kedua itu ada Sarazan ingin mengimplementasikan rencana pembelian saham karyawan untuk rank and file karyawan, tetapi ingin menghindari pencatatan biaya yang terkait dengan rencana ini. Jelaskan cara rencana pembelian saham karyawan dicatat. Ini jawaban untuk yang A. Pada tanggal 1 Januari 2019 itu tidak ada jurnal. Pada tanggal 12 Desember 2019, jurnalnya beban kompensasi
pada bagi premium share option sebesar 6.000. Yang B itu 1 Januari 2019, jurnalnya kompensasi tak bernilai sebesar 28.000 di debit pada bagi capital ordinary sebesar 700 dan bagi premium ordinary sebesar 27.300. Pada tanggal 12 Desember 2019, jurnalnya beban kompensasi pada kompensasi tak berpenghasilan itu sebesar 5.600. Yang ke-C, itu tidak ada perubahan untuk bagian A, kecuali nilai wajar opsi berubah. Selanjutnya itu pada tanggal 10 Januari, jurnalnya ada kompensasi tak bernilai sebesar 31.500 pada bagi capital ordinary sebesar 700 di kredit dan bagi premium ordinary sebesar 30.800 di kredit. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2019, jurnalnya ada beban kompensasi tak berpenghasilan sebesar 6.300. Nah, yang ke D ini untuk jawaban yang D adalah rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk mengejar saham dengan harga diskon. Ketika karyawan membeli saham, entry tersebut mirip dengan entry pencatatan penjualan saham kepada pemegang saham. Satu perbedaan adalah jumlah diskon dicatat sebagai kompensasi. IASB menyimpulkan bahwa karena rencana ini hanya tersedia untuk karyawan, manfaat yang diberikan mewakili kompensasi karyawan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.